Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mas Sulis. Tentunya di pembelajaran matematika. Nah, untuk kali ini sahabat belajar semuanya, kita akan melanjutkan pengayaan kita di pertemuan yang kedua. Pertemuan yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang soal-soal untuk prediksi ujian sekolah paket 1 dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, kali ini kita akan melanjutkannya masih di paket 1 tetapi untuk nomor 11 sampai 20. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan pandang terus, simak terus pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan jangan lupa juga share, like ya, agar lebih semangat saya untuk membuat tutorialnya ya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soalnya nomor 11 ya. Perhatikan diagram panah berikut. Ada 3 buah diagram panah. Pertanyaannya, dari diagram panah tersebut yang merupakan pemetaan adalah. Nah, masih ingatkah tentang pemetaan? Jadi pemetaan itu adalah apa? Pemetaan adalah relasi khusus ya, relasi khusus yang bagaimana? Relasi khusus yang menghubungkan atau menghubungkan setiap anggota daerah asal dengan tepat satu ya, tepat satu anggota pada daerah kawan. Nah, ini adalah pemetaan. Jadi relasinya khusus ya. Khususnya di mana? Yaitu yang menghubungkan setiap anggota daerah asal. Jadi di sini ada kata-kata setiap. Berarti setiap anggota daerah asal harus mempunyai kawan, mempunyai pasangan. Nah, di sini yang setiap anggota mempunyai pasangan yang mana? Yaitu yang nomor 1 ini ada 1 yang tidak punya pasangan. Berarti ini bukan pemetaan ya. Jadi jelas ya, ini tidak punya kawan berarti pasti sudah atau bukan pemetaan. Yang kedua, ini semua punya kawan. Yang ketiga, semua punya kawan. Nah, syarat yang selanjutnya apa? Syarat yang selanjutnya adalah ya, setiap anggota daerah asal dengan tepat satu anggota pada daerah kawan. Nah, apa artinya ini? Jadi setiap anggota di daerah asal ini kawannya hanya 1 di daerah kawan. A punya 1 kawan, B punya 1 kawan, dan C juga punya 1 kawan. Berarti ini adalah pemetaan. Nah, di sini daerah kawannya tidak ada 1 yang tidak punya kawan, tidak apa-apa. Jadi syaratnya hanya setiap anggota daerah asal mempunyai kawan dan kawannya tepat 1. Nah, di sini yang ketiga ini 1 terpenuhi, kemudian kawannya A punya 1 kawan, B punya 1 kawan, C juga punya 1 kawan, dan ternyata kawannya sama ya, yaitu 2. Nah, ini pemetaan atau bukan? Pemetaan, karena syaratnya hanya setiap anggota daerah asal ya dikawankan dengan tepat 1 ya. Yang jelas ini kawannya hanya 1. Perkara di sini
ada yang tidak punya kawan, tidak apa-apa. Jadi yang betul, yang merupakan pemetaan adalah diagram yang kedua dan ketiga. Jadi jawabannya adalah C. Nah, itu tentang pemetaan. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, soal nomor 12. Jika titik A, B, dan C segaris, maka nilai P adalah, nah, yang namanya segaris, ya, jadi kalau ini ada segaris, ya, artinya titik A, ini titik B, ini titik C, ya, jadi ini berada di satu garis. Kalau garis, suatu garis itu gradiennya kan sama, ya. Jadi gradien berarti di sini karena gradiennya sama, berarti gradien garis AB akan sama dengan gradien garis BC. Nah, jadi boleh itu. Nah, sekarang karena ini AB dengan BC itu kan satu garis. Nah, untuk gradien itu berarti YB dikurangi YA, ya, per XB kurangi XA. Yang sini YC kurangi YB dibagi XC kurangi XB. Ya, YB nya 3 kurangi YA nya 5 dibagi XB nya 0, XA nya min 2. Nah, akan sama dengan YC, YC nya min 4 dikurangi YB 3. Kemudian XC, XC nya P dikurangi XB yaitu 0. Oke, saya pindah ke sini, ya. Berarti ini negatif 2 per 0 kurangi negatif 2 berarti 2 sama dengan negatif 4 kurangi 3 berarti negatif 7 per P. Nah, kemudian ini dikali silang, ya, kali silang berarti negatif 2P sama dengan negatif 7 dikali 2 ya. Kemudian kita operasikan, berarti P nya, ya, P sama dengan negatif 7 dikali 2 dibagi negatif 2. Berapa ini? Sama dengan 7. Ya, jadi P nya sama dengan 7, ya. P sama dengan 7. Nah, sudah ketemu, yaitu apa? Jawabannya D. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, soal nomor 13. Luas juring dengan sudut pusat 135 derajat dan panjang diameternya 28 cm. Ya, luas juring dengan sudut pusat, ya, jadi sudut pusatnya 135 derajat, diameternya 28 cm. Nah, di sini luas juring akan berbanding lurus dengan luas lingkaran. Nah, jadi kita masih ingat, ya, rumusnya bahwa luas juring, ya, luas juring itu sama dengan apa? Besar sudut pusat, ya, sudut pusat dibagi 360 derajat, ya, dikali dengan luas lingkaran. Luas lingkaran. Karena di sini diameternya sama dengan 28 cm, maka jari-jarinya berapa? Ya, setengahnya, yaitu 14 cm. Nah, akan kita hitung sudut pusatnya
135 ya, derajat per 360 dikalikan luas lingkarannya adalah pi r kuadrat, pi r kuadrat. Nah 135 ini kalau kita sederhanakan menjadi ya, kalau kita bagi dengan berapa ya? Jadi kalau kita bagi dengan 45 berarti 3/8 ya. Kemudian kita kalikan 22/7 dikali 14 kali 14. Nah, kemudian ini kita operasikan ya, 14 bagi 7 ya 2. Kemudian ini dibagi 2 4 bagi 2 habis, bagi 4 2 bagi 4 11 ya, kemudian ini 14 bagi 2 ya 7. Nah, sehingga diperoleh 3 dikali 11 dikali 7. Nah, kan kita hitung berapa ini 3 kali 11 kali 7 yaitu 231. Nah, jadi jawabannya adalah A ya. Jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan lagi soal nomor 14 ya. Diketahui dua lingkaran dengan pusat P dan Q ya, masing-masing panjang jari-jarinya 5 cm dan 3 cm. Jika jarak pusat kedua lingkaran 17, maka panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah. Nah, kita masih ingat bahwa panjang garis singgung persekutuan dalam itu rumusnya adalah D sama dengan J kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 dikuadratkan, di mana J itu adalah jarak kedua titik pusat. Kemudian R itu panjang jari-jari lingkaran pertama. Kemudian yang R kecil itu jari-jari lingkaran yang kedua. Nah, sehingga kalau kita masukkan berarti D sama dengan akar dari 17 kuadrat dikurangi 5 ditambah 3 kuadrat, atau sama dengan akar dari 289 dikurangi 64 ya, karena 8 dikuadratkan. Jadi sama dengan akar 225 atau sama dengan 15. Nah, jadi jawabannya adalah 15. Ini adalah panjang garis singgung persekutuan dalam. Nah, sebenarnya ini kita juga bisa menggunakan triple Pythagoras, yaitu jika diketahui ini kan ada 8 ada 17, berarti 8 berapa terus 17. Kita ingat triple Pythagoras di sini 15 ya, jadi ini. Nah, maka kita harus mengingat triple Pythagoras ya. Triple Pythagoras. Di antaranya itu 3, 4, 5, kemudian 5, 12, 13.
kemudian ada 7, 24, 25, ada 8, 15, 17. Nah, ini adalah triple Pythagoras dan masih banyak lagi triple. Nah, ini kalau kita tahu 4 ini, itu insya Allah untuk mengerjakan soal itu akan lebih cepat ya. Jika langsung, oh ini ada 8, 17 berarti satunya 15. Karena ini menggunakan teorema Pythagoras. Baik, kita lanjut lagi soal nomor 15. Ya. Gambar di samping adalah merupakan kayu penahan roda mobil. Nah, luas permukaan kayunya berapa? Berarti ini kita cari luasnya, karena ini merupakan benda padat ya. Nah, ini ternyata berbentuk prisma. Prisma yang alasnya segitiga siku-siku, ya, tutupnya ya, segitiga siku-siku. Nah, di sini segitiga siku-sikunya ini belum diketahui. Di sini sisi miringnya 35. Nah, dengan menggunakan triple Pythagoras ya, jadi 21 titik kemudian 35. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan 7 itu hasilnya 3, kalau dibagi dengan 7 hasilnya 5. Nah, kita tahu pasangan dari 3, 5 itu yang satunya pasti 4. Kalau ke sini itu dibagi, kalau kembali ke sana itu dikali. Jadi 4 kali 7 28. Nah, maka ini adalah sisi segitiganya itu 28 yang di sini. Nah, sehingga untuk mengerjakannya luas kayu atau luas permukaan kayu itu sama dengan luas permukaan prisma. Nah, sehingga diperoleh luas permukaan prisma itu 2 kali luas alas ditambah keliling kali tinggi. Ya, berarti alasnya adalah segitiga, berarti 2 dikali setengah kali alasnya 28, tingginya 21, ditambah kelilingnya 21 ditambah 28 ditambah 35, tingginya 20. Sehingga kita peroleh ya, 2 kali setengah ini ya, bis atau 1. Nah, kemudian 28 kali 21 yaitu 558 ditambah ini dijumlahkan 21 tambah 28 ditambah 35 itu 84 ya, ini 84, nah, dikali 20 yaitu dikali 20 itu 1680. Nah, kalau ditambah itu berarti berapa nih ya, 2268. Nah, ini luas permukaan kayu, yaitu yang mana ini, B ya, yang B. Oke, saya kira masih bisa dimengerti. Kita lanjut lagi soal nomor 16. Nah, nomor 16, nilai tes seleksi karyawan pada suatu perusahaan dijajikan dalam tabel berikut ini. Nah, nilai tes ada 65, 70, 75, 80, 85, 90, 19 sampai 100.
Nah, banyaknya orang yang memperoleh 65 itu 2 orang, yang memperoleh 7 itu 4 orang, dan seterusnya sampai yang memperoleh 100. Nah, padahal syarat diterima, ya, syarat diterima itu nilai tesnya lebih dari rata-rata. Nah, banyak peserta tes yang tidak diterima adalah berarti yang tidak diterima itu berarti nilai rata-rata ke bawah. Nah, sekarang kita cari rata-ratanya dulu. Rata-ratanya kan jumlah nilai, ya, rumusnya jumlah nilai dibagi banyaknya, ya, banyak nilainya berapa. Ya, berarti berapa ini? 65 kali 2 ditambah 70 kali 4, ya, ditambah 75 dikali 6 ditambah 80 kali 8 ditambah 85 kali 6 ditambah 90 kali 2 ditambah 100 kali 1, kemudian dibagi dengan 2 tambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1. Oke, kita hitung di sini 65 kali 2 130 ditambah 70 kali 4, ya, 70 kali 4 itu 280. Kemudian 75 kali 6 itu 450. Kemudian berapa ini? 80 kali 8 640 ditambah 85 kali 6 510 ditambah 90 kali 2 180 ditambah 100. Nah, ini kita cari, ya. Ini 10, 12, 20, 20, 30, 31. Ada 31 orang. 10, 20, 30, ya, 31. Nah, kemudian kita jumlah, ya, 130 ditambah 280 ditambah 450 ditambah 640 ditambah 510 ditambah 180 ditambah 100, yaitu 2290. 2290 dibagi 31 sama dengan 73,87, ya. 73,87 itu berarti ada di sini, ya. Jadi di antara ini, ya, rata-ratanya. Betul enggak, ya? Coba dicek ulang, ya. Silakan dicek ulang.
ternyata ini ada kurang satu yang 9. Oh ini ya, ini masih kurang satu, yaitu 95 kali 2 ya, ini ya, ini 95 dikali 2 ya, ditambah 100 kali 1 ya, berarti di sini ditambah 95 kali 2 itu 190 ya, ditambah 100. Nah, berapakah ini? Yaitu ini 2480 ya, berarti ini juga salah ini ya. Ya, coba dihitung ya, dibagi 31 itu sama dengan ini ya, 2480 dibagi 31 itu 80 pas ya, 80 ya, jadi rata-ratanya 80 karena yang diterima itu syaratnya adalah nilai tes lebih dari nilai rata-rata, berarti yang lebih dari nilai rata-rata itu dari sini ke sana ya, ini. Nah, berarti yang tidak diterima yang ini ke sini ya, berarti jadi yang tidak diterima itu sama dengan berapa ini, 2 ditambah 6 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8, yaitu 20 ya, 20 orang ya, berarti yang D. Oke, ini untuk rata-rata ya. Baik, kita lanjut untuk soal berikutnya, yaitu nomor 17. Nah, ini himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 10X dikurangi 24. Nah, ini menarik sekali. Ini ada beberapa cara gitu ya. Jadi karena ini X kuadrat dikurangi 10X dikurangi 24. Nah, ini kita cari 24 itu berapa kali berapa, atau M dikali N. Kemudian yang ini itu adalah M ditambah N, sehingga bahwa M ditambah N sama dengan negatif 10, M dikali N itu sama dengan negatif 24, maka M nya berapa? Maka M sama dengan 24 itu 12, negatif 12, N nya 2 ya. Jadi kalau dijumlahkan negatif 10, kalau dikalikan negatif 24 ya. Jadi atau sehingga X kuadrat dikurangi 10X dikurangi 24 sama dengan 0. Ini sama saja dengan apa? X kurangi 12 kali X ditambah 2. Nah, ini ya, dari sini dan sama dengan 0. Di sini diperoleh X kurangi 12 sama dengan 0 ya, atau
X ditambah 2 sama dengan 0. Di sini X-nya sama dengan 12. Untuk di sini X-nya sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya diperoleh berapa? Negatif 2,12 atau 12, negatif 2. Jadi jawabannya adalah D. Baik, kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 18. Sumbu simetri dari fungsi kuadrat X kuadrat sama tambah 2X kurang 15. Persamaan sumbu simetri. Ya, sumbu simetri apa rumusnya? Rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Nah, B-nya yang mana? Ini A, ini B, ini C. Ya. Jadi A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan min 15. Berarti X sama dengan min, B-nya 2 per A-nya 1. Berarti sama dengan min 2 per 2 atau sama dengan min 1. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 1. Oke, kita lanjut lagi. Grafik fungsi kuadrat X kuadrat min 2X min 15 dengan dari asal X elemen R. Ya, grafiknya seperti apa gitu ya. Oke. Jadi kalau ini 16 di sini dia ini 15 ya ini. Tuh. Kemudian ini min 16 di sini min 15 ya. Oke. Jadi yang pertama adalah kita cari apa? Ini menghadap kemana? Jadi kalau A-nya positif, ya ini grafik atau parabola menghadap atau terbuka ke atas. Ya, di parabola terbuka ke atas. Jadi kemungkinannya adalah A atau B. Jadi di sini ini salah ya, ini salah. Kemudian kita cari pembuat nolnya ya, pembuat nol fungsi. Buat nol fungsi berarti apa? X kuadrat kurangi 2X kurangi 15 sama dengan 0. Nah kalau kita faktorkan seperti yang tadi, ini X negatif 15 berapa kali berapa? Negatif 15 ya, kalau dijumlahkan negatif 2 berarti min 5 dan 3, min 5 dan 3 gitu. Nah, berarti X min 5 sama dengan 0. Di sini X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 5, ini X sama dengan min 3. Ya, jadi titik potongnya itu berarti 5,0. Di sini min 3,0. Nah, mana ini yang memotong sumbu X di 5,0 dan min 3,0 yang ini ya. Nah, ini jadi jawabannya adalah A. Tuh. Kita lanjut lagi soal nomor
20. Wah, perhatikan gambar di bawah ini. Seorang bajak laut sedang berburu harta karun. Sang asisten akan membantu untuk mendapatkan harta karun tersebut. Berdasarkan peta yang mereka dapatkan, diketahui bahwa lokasi harta karun pada titik B. Nah, ini posisi harta karunnya ada di sini. Ya, harta karun. Pada posisi bajak laut dan asisten saat ini ada di A. Asisten ingin membantu untuk mendapatkan harta karun tersebut, maka langkah transformasi berikut hanya bisa dilakukan satu kali. Ya, yaitu apa? Nah, apakah rotasi 180 searah jarum jam yang berpusat di titik asal? Ya, kemudian pencerminan terhadap sumbu Y, translasi 2 langkah ke kanan dan 2 langkah ke bawah, pencerminan terhadap sumbu X, kemudian rotasi 90 berlawanan arah jam, jarum jam, berlawanan arah berarti sana. Nah, translasi 1 langkah ke atas. Nah, ini mana yang dari A ini, ya, tebak. A itu 5 dilanjutkan 3 dilanjutkan 4. Jadi yang kelima itu berarti rotasi 90 derajat berlawanan arah, berarti 90 derajat. Berarti kalau ini min 2,4 berarti menjadi 2, min 4, min 2. Nah, ini A aksen. Nah, dilanjutkan 3 itu translasi 2 langkah ke kanan, 2 langkah ke bawah, 2 langkah ke kanan, kemudian ke bawah di sini. Ya, jadi ini A double aksen. Nah, di sini. Dilanjutkan 4 itu pencerminan terhadap sumbu X. Nah, translasi 2 langkah ke kanan, ya, ini 2 langkah ke kanan itu ke sana bawah. Nah, kalau di refleksi dari sumbu X di sini berarti salah. Nah, ini salah yang A. Jadi ini salah. Oke, yang selanjutnya saya pakai yang biru. 1 dilanjutkan 4, 1 rotasi 180 derajat. Berarti 180 derajat itu lurus, berarti kalau min 2,4 di sini jadi 2,4 di sini. Nah, ini A aksen. Kemudian dilanjut 4 itu pencerminan terhadap sumbu X, berarti 4 2, min 4. Lanjutnya 5 itu rotasi berlawanan arah jarum jam, berarti kalau di sini 2, min 4 berarti ke sana, berarti harusnya 4,2 harusnya di sini. Nah, ini 4,3 jadi salah juga. Oke, yang C 5 dilanjutkan ke 4 5 rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, itu berarti ini 2, min 4 berarti min 4,2 ya. Jadi di sini saya pakai warnanya apa ya, yang ini aja. Nah,
Nah ini A aksen ya. Kemudian dilanjut 4 itu pencerminan terhadap sumbu X 4 pencerminan terhadap sumbu X, berarti di sini ini A double aksen. Kemudian dilanjutkan 6 itu translasi 1 langkah ke atas, 1 langkah ke atas ya, berarti di sini. Nah, jadi ini bayangan akhirnya di sini ya, betul ya B. Jadi jawabannya adalah C ya, jawabannya adalah C. Nah begitu untuk mengecek satu per satu ya. Sehingga kita tidak perlu untuk mengecek yang D ya, karena yang C sudah betul. Demikian anak-anak, kita sudah sampai pada nomor 20. Tadi pembahasan kita nomor 1 sampai 20. Dan jangan lupa lagi untuk like. Kalau belum subscribe ya, subscribe ya. Dan silakan juga di-share ke teman Anda ya. Oke, terima kasih dan beri applause untuk kita semua ya. Ya, saya akhiri sampai di sini, kita jumpa lagi di partai berikutnya. Kita masuk ke paket yang kedua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.